bersama dan para pembicara Bapak Rohadi dan Bapak Asep Mulyana. Asep Handaya. Dari Pak ini salah Pak. Kayaknya dia kepala Asep Mulyana sih sebenarnya. Bapak Asep Handaya selaku dosen Teknik Kimia Universitas Indonesia. Kali ini kita akan mendiskusikan soal migas minyak dan gas bumi di Indonesia. Mengenalkan penguasaan asing di sektor migas Indonesia. Kenapa kita mengangkat tema ini? Yang pertama, sektor migas ini merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar untuk APBN kita. Nah, tapi dalam pengelolaannya karena Indonesia masih kekurangan teknologi, sumber daya manusia, serta modal, maka itu diserahkan pengelolaannya pada asing. Nah, bagaimana mekanisme pengelolaan itu? Bagaimana sharing profitnya dan lain-lain? Apakah itu menguntungkan Indonesia atau kita sudah saatnya untuk mulai menasionalisasi kontraktor migas itu diserahkan ke perusahaan nasional seperti Pertamina. Nah, kita akan temukan jawabannya nanti dalam diskusi pada pagi hari ini bersama dua pembicara kita yang sudah hadir di sini. Untuk yang pertama mungkin saya persilakan Bapak Asep Handaya untuk memulai presentasinya. 15 menit ya Pak ya? Ya, silakan. Sebelum perkenalan Oh ya, mungkin Bapak Asep presentasi 15 menit, tapi perkenalannya setengah jam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan buat saya bicara di para sesepuh studi dan juga mahasiswa serta yang lain-lain yang ada di sini. Mungkin sekedar perkenalan saja, nama saya Asep Handaya Saputra. Semenjak dirinya MITI itu saya sekretaris yang utama. Dulu sekjen. Berikutnya pengganti aja. Jadi Pak Mahmud aja lupa. Pendirinya Gimana? saya seringnya rapat dulu. Baik, inilah satu dinamika organisasi akhirnya terus berjalan dan saya bersyukur bahwa melihat apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman semuanya. Memang kalau kita bicara diskusi, kita mau berdiskusi tentang energi dan mungkin lebih khusus kita bicara energinya ini bukan yang lain-lain, langsung fokus ke migas ya. Jadi mungkin adik-adik mahasiswa mungkin dalam bedanya energi itu masih konteksnya adalah minyak atau BBM ya, ataupun gas. Tapi sebenarnya energi kan cukup luas ya. Energi cukup luas. Nah, pada kesempatan kali ini hanya bicara masalah migas. Masalah migas, dan kita tahu sejarah migas kita sudah sangat lama semenjak Belanda, ya, Stanford dan lain-lain yang di Duri ya, dan juga kilang-kilang yang masih beroperasi sampai sekarang di Laju untuk kilang minyak, ya, Pramudik, bahkan sekarang sudah tutup ya. Tapi itulah kilang-kilang yang lama mengolah minyak kita yang oleh perusahaan-perusahaan Belanda waktu itu. Kalau kita lihat perkembangannya semenjak Indonesia merdeka, kita punya perusahaan negara, ya, perusahaan negara minyak dan gas bumi. Memang warisan dari Belanda, ya kan, mengoperasikan warisan dari Belanda. Jadi itulah sejarah yang cukup panjang sampai pada saat ini bahwa sebenarnya sebagian yang warisan yang betul-betul konteksnya Indonesia ataupun betul-betul dikelola oleh kita ya, atau dibor oleh kita, itu mungkin baru beberapa perusahaan seperti Medco ya, dan sekarang ada beberapa yang lain lagi. Tapi intinya adalah mungkin tadi sudah disinggung bahwa industri migas ya, migas ini adalah high cost ya, high cost, high investment dan high risk.
Ini yang perlu kita highlight adalah high risk. Ya. Karena apa? Satu pengalaman yang dilakukan beberapa tahun yang lalu atau 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, misalnya mengebor satu well, satu sumur, ya, itu di deep water di Selat Sulawesi, itu satu well 150 juta dolar, dan itu dry, ya. Itu untuk deep water, ya, karena celah Sulawesi itu cukup dalam. Kita orientasi kita sebenarnya ke arah onshore, ya, onshore. Onshore itu mungkin sudah dicolokin di mana-mana, gitu ya, nggak dapat. Colok sini nggak dapat, colok sini dapat, tapi margin atau disebut dengan marginal. Artinya di sini ada istilah marginal, ya, lapangan-lapangan marginal. Lapangan marginal adalah lapangan-lapangan yang memang ada, tapi kalau dieksploitasi relatif kecil dan tidak ekonomis. Ya. Ada beberapa sudah ngebor, wah ini margin tutup, sudah ngebor margin tutup. Ya. Terus gitu, di beberapa di onshore, sehingga saat ini orientasinya ke laut. Dan memang ada beberapa yang berhasil, ya, terutama di Selat Sulawesi itu cukup. Ada yang gagal juga, ya. Gagal itu sampai satu hole saja, satu well saja bisa sampai 150 juta dolar hilang, ya, itu 150 juta hilang. Kalau di darat masih mending, tergantung dari tergantung dari kompleksitasnya. Ada yang 2 juta dolar, ada yang 3 juta dolar, ya, sampai ke 5 sampai 8 juta dolar. Ya, itu tergantung dari kedalaman. Ya, kompleksitasnya tergantung dari jenis formasi. Nah ini makanya tadi sekali kita ngebor nggak dapat satu katakanlah di onshore saja misalnya 5 juta dolar hilang. Oleh sebab itu high risk. Mengapa mungkin saya bukan orang pemerintah, tapi bagaimana saya ingin melihat cara pandang pemerintah dalam hal ini, ya. Daripada misalnya uang yang memang APBN dari hasil pajak dan pendapatan itu, ya, diinvestasikan ke pengeboran yang risikonya, ya, cukup besar, ya. Jadi kalau ngebor nggak dapat hilang kan gitu. Nah, mendingan ngundang orang, ya, siapapun orangnya, orang Indonesia, orang luar Indonesia untuk ngebor. Kalau nggak dapat, ya itu risiko Anda, kan gitu. Ngebor sekian, udah ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah 5 tahun ngebor nggak dapat, ya udah tinggal aja, serahkan lagi ke negara. Ya, dia mungkin sudah habis 100 juta dolar, atau 2 juta dolar, sudah tinggal. Ya. Memang dia hampir semua mungkin dry. Itu dari sisi risk. Ya, saya ingin melihat dari sisi kita APBN kita, mungkin ya memang difokuskan ke arah hal-hal yang bukan mengambil risiko yang tinggi. Namun demikian, karena tadi risiko tinggi, gainnya juga tinggi, kan? Ya. High risk, high gain, gitu kan? Low risk, low gain. Cuma kalau kita pengennya nggak kemana-mana gitu ya nggak dapat apa-apa kan gitu. Tapi kalau kita berusaha ya kemana-mana, ya mungkin kita akan dapat yang besar juga. Ya. Nah disinilah high risk, high gain, low risk, low gain. Nah kalau kita kalau waktunya kelewatan, diingatkan, saya hanya menyampaikan beberapa pengalaman ataupun beberapa diskusi yang sering kita lakukan. Nah itu dari sisi bagaimana kita menginvestasikan suatu eksplorasi. Kan ada dua, jadi kita ada eksplorasi, ada eksploitasi atau produksi. Ya. Tahap eksplorasi adalah kita melakukan pencarian, baik itu pencarian menggunakan geofisik ataupun geologi ataupun dengan cara-cara
cara-cara yang lain sehingga kita tahu bahwa minyak atau gas itu ada di dalam formasi itu. Ya. Itu adalah tanggung jawab dari pemilik BK. BK adalah wilayah kerja. Ya. Jadi Indonesia itu dibagi beberapa wilayah kerja, dan wilayah kerja itu dilelang oleh, kalau dulu zaman Pertamina itu BKKA. Ya, BKKA fungsinya Pertamina punya BKKA, Pertamina juga sebagai operator. Nah, mulai tahun 2002, Undang-Undang 22 tahun 2002 itulah mulai dipisah. Ya. Mulai dipisah, ada BP Migas, ada BPH Migas. BP Migas itu yang mengurusi masalah hulu, BPH Migas mengurusi masalah hilir. Di judicial review, akhirnya pasal tentang BP Migas dibatalkan, ya, kalang kabut semuanya dari banyak PSC, Production Sharing Contract, itu perusahaan-perusahaan itu yang kalang kabut, tapi kemudian muncul SKK Migas. Nah, saya ingin kembali lagi ke masalah bagaimana pengkoordinasian di pemerintah sendiri. Ada ini masalah investasi tadi, sehingga memang betul-betul diserahkan oleh swasta, tidak menggunakan anggaran belanja negara. Ya. Bisa dibayangkan satu well saja itu mungkin APBD satu kabupaten, ya. Gitu ya, yang diperebutkan oleh banyak para bupati gitu, macam fotonya, ini satu well itu hanya satu. Bisa jadi satu itu APBD-nya, gitu ya. Artinya memang luar biasa ininya biayanya. Nah, didorong perusahaan-perusahaan dalam negeri. Perusahaan dalam negeri yang sudah mulai masuk ke sana adalah Medco yang cukup berhasil. Dia mendapatkan lapangan yang bekas, orang lain udah ngebor berapa kali nggak dapat, terus diambil alih lapangan itu, ngebor dapat, ya. Dapat gede lumayan, gitu ya. Nah, itu mulai naik terus. Nah, kalau kita bicara teknologi, karena ini konteksnya bukan masalah antara ekonomi dan teknologi. Kita bicara teknologi, pengeboran, saya pikir kita semuanya sudah bisa. Yang mau drilling, vertical drilling atau horizontal drilling atau directional drilling, yang miring, yang sejajar, ini kita sudah bisa. Ya. Artinya itu teknologinya saat sudah ada. Masalah alat kita bisa sewa, ya. Ataupun ada yang kalau alat yang udah vertikal itu kita sudah bisa punya sendiri. Itu masalah alat. Ya. Itu untuk onshore. Berbeda dengan offshore. Kalau kita offshore memang ada beberapa rig untuk itu masih kita biasanya sewa. Ya, sewa sampai pengeboran itu dilakukan. Pengeboran biasanya dilakukan sekitar 4 sampai 5 bulan. Ya. 4 sampai 5 bulan, analisis ada atau tidak. Kalau memang ada, ditutup. Ya. Ditutup, buat POD-nya, plan of development-nya, ajukan ke SKK Migas, setuju, baru mungkin 5 tahun kemudian baru well itu dibuka. Jadi semenjak well itu ya tahap eksplorasi, tahap penemuan, tahap produksi itu bisa sampai 9 tahun. Ya. Jadi eksplorasinya sendiri itu juga biasanya 3 tahun, 4 tahun baru dapat, atau mungkin bahkan nggak dapat sama sekali, ya dia hengkang dari wilayah itu. Kalau toh dapat, ya, nanti ada 3 tahun lah kira-kira dia membuat plan of development atau POD, ya, yang biasanya dilakukan oleh semua BSI. Kalau dia mendapatkan sesuatu, dia menyampaikan ke SKK Migas untuk disetujui, ya, seberapa bagaimana plan dia akan buka sumur itu berapa lama. Saya mau buka 20 tahun dengan laju alir berapa, itu oleh SKK Migas disetujui dulu, baru dia mulai bisnis. Tangguh, ya, bisa mungkin sekarang sudah mulai produksi, itu adalah tahun 90-an ketemunya, ya, itu lapangan tangguh, ya. Lapangan tangguh itu tahun 90-an. Ya. Marcella untuk gas, ya, ini khususnya gas. Kalau minyak sudah cukup banyak,
khususnya gas-gas yang besar, Marcella yang ada di bawah di laut Arafuru gitu ya, itu cukup besar. Itu kemungkinan akan produksi kira-kira tahun 2016 ya. Itu juga sekitar tahun 2000-an ya temunya. Ya. Jadi memang dari mulai ketemu sampai produksi itu juga cukup lama. Artinya dia harus menunggu, si pengusaha ini harus menunggu netes si minyak atau ngalir si gas kan. Karena begitu netes duitnya baru dapat kan. Jadi sekitar 5 sampai 10 9 sampai 10 tahun itu baru dia dapat uang. Nah, sekali lagi bahwa tadi karena high risk tadi, maka ada yang namanya cost recovery. Jadi biaya-biaya selama dia nyari, kalau dia ketemu ini dapat dan disetujui POD-nya, baru mulai dihitung nanti, ya, mulai dihitung begitu netes jualan, mulai dihitung di situ. Ya, jualan ini dapatnya tahun sini sekian, untuk mengembalikan untuk cost recovery berapa persen, untuk operasional berapa persen, sampai berapa tahun dia harus bisa untung. Nah, problemnya memang ke arah aspek cost recovery tadi. Ya, kalau dulu cost recovery mungkin jadi seperti pendulu, dulu lepas, mungkin nggak terkontrol. Sekarang sangat dikontrol sehingga para operator menjerit. Ya. Hanya untuk beli pompa aja harus minta persetujuan SKK Migas gitu. Ganti pompa, jadi kita punya pompa di belakang untuk air gitu kan. Ini karena cost recovery dia harus minta ke persetujuan ke SKK Migas. Jadi ada satu pendulum ke sini. Jadi memang inilah yang harus diperhatikan. Nah, masalah bagi hasil dari tahun ke tahun, dari dulu zaman Soeharto sampai sekarang, saya pikir sekarang sudah mulai porsi pemerintah sudah mulai besar. Dulu 85-15, bayangin ya, 85-15, kita 15 gitu ya. Sekarang sudah mulai besar. Dan kalau di TOR itu ada menyebutkan bagaimana perbandingan dengan negara-negara lain, relatif hampir sama ya dalam hal eksplorasi ya. Dalam eksplorasi, terus bagaimana perusahaan-perusahaan lain masuk, termasuk Pertamina masuk di Aljazair, Pertamina masuk di Somalia dan lain sebagainya, dia pasti ada bagian dari pemerintah apa, bagian dari pengusaha berapa. Itu range-nya antara 30-40 ya. Itu di pemerintah ya. Risk-nya 60-an itu di pengusaha biasanya. Bukan 80-20 ya dulu. Ada yang 80 di pemerintah, 20 di iya. Oh, itu yang tergantung kontrak. Tapi memang ada yang tergantung risiko ya. macam-macam. Tapi memang diberlakukan sekarang cukup tinggi pemerintah ya 80-20. Nah, pemerintah itu nanti juga dibagi-bagi lagi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya provinsi. Terus provinsi juga ada kabupaten yang memang wilayahnya terkena, misalnya itu juga dibagi-bagi lagi. Ada seperti itu. Tapi bagi pengusaha, ya dia tidak mengenal negara ya. Ya bagi pengusaha, pengusaha lihat, oh baginya berapa di 80-20, wah 20% gitu ya. Mendingan di Vietnam misalnya. Berapa dia? Oh 30-70. Dari Saudi, termasuk Saudi pun juga melakukan hal seperti itu. Cuma memang Saudi perusahaan-perusahaannya tidak boleh menggunakan nama perusahaan prinsipal. Jadi semua perusahaan yang masuk di Arab Saudi menggunakan Aramco, semua Aramco. Ya, walaupun investasinya oleh luar, tapi dia tetap Aramco. Ya, jadi di bawah Aramco. Mau ke sini, mau investasi ini silakan, tapi tetap dengan nama Aramco. Nah, kita ya dulu Pertamina ya, dan ada beberapa yang lain dan mungkin dominan Pertamina. Nah, dari sisi teknologi sekarang relatif semuanya Pertamina punya kemampuan itu. Ya. Kalau masalah pengawasan, saya pikir saya termasuk yang punya berpihakan terhadap Pertamina ya, karena bagaimanapun juga ini perusahaan yang besar di Indonesia dan dia punya kemampuan itu.
perusahaan lain juga demikian, tapi belum asetnya belum sebesar Pertamina. Nah, itu dari sisi bagaimana tadi high risk, high gain, dan juga benchmarking kita dengan negara lain. Nah, kalau kita masuk ke kontennya sendiri, minyak atau gas, ini satu komoditi yang berbeda. Ya. Minyak, ya, untuk yang kualitasnya bagus dijual. Ya. Kualitasnya bagus, minyak Minas yang paling bagus itu di daerah Duri, Minas itu yang paling bagus. Itu sejak zaman Belanda itu minyak kualitas yang paling bagus itu di Minas. Ya. Selain itu di daerah Balikpapan dan sekitarnya, Sumatera Selatan dan sekitarnya itu juga cukup banyak minyak, tapi dari quality yang paling bagus di sana. Nah, mungkin rantai supply tentang minyak saya tidak akan bahas lebih panjang, tapi intinya adalah ada minyak mentah yang dijual, ada minyak mentah yang masuk diproses menjadi BBM. Ya. Ada juga minyak mentah yang kita beli dari Iran ataupun dari Arab, negara-negara Arab untuk diproses di Indonesia. Jadi selain kita mengekspor minyak mentah, kita juga mengimpor minyak mentah. Ya. Jadi terus juga di mana kita memproses minyak mentah kita itu di Cilacap. Kilang Cilacap adalah kilang yang memproses Arabian crude oil. Selain yang lain-lain itu Indonesia. Ya. Nah, kembali lagi ke masalah hulu, itu udah masuk di hilir ya, ke hulu, bahwa masalah bagaimana Indonesia mempunyai peran yang besar di dalam investasi minyak di sektor hulu ini. Saya pikir dengan persentase tadi, membesarnya persentase ini juga sudah merupakan keberpihakan kita, atau bagaimana pemerintah memulai untuk supaya untuk supaya perusahaan-perusahaan itu mau membagi poinnya lebih besar. Kalau masalah teknologi nggak ada masalah. Ya. Nah, masalah jangka waktu kontrak itu juga tergantung aspek bisnis. Ya, aspek bisnis. Jadi kalau memang teknologinya sudah ada, terus kontraknya sudah habis, ya silakan pergi, gitu ya. Kita bisa meneruskan, ya. Seperti di Mahakam, ya, di Blok Mahakam yang sekarang ribut ya dengan Total ya, Blok Mahakam. Ya. Total tetap ngotot karena memang cukup besar, masih cukup besar di situ. Jadi ancam mengancam lah, itu biasa di level negara, ya, sektor sini mengancam, sektor sini ya minta, kan gitu. Nah, mungkin sudah lewat dari 15 menit ya, masih 5 menit lagi. Baik, saya lanjutkan. Tadi komoditi minyak. Kalau minyak sudah cukup lama, sementara gas, ya, saya masuk ke gas. Demikian juga di gas. Kalau dulu memang kalau kita dapat gas biasanya nggak diambil, ya. Dapat gas nggak diambil kecuali besar. Nah, yang besar itu mulai diproduksi itu di Kalimantan Timur dan di Arun, ya. Dan itu juga bisnis ini, gas ini tidak bisa serta-merta hanya ngebor saja. Dia harus mencari konsumen dulu. Jadi kita nggak bisa ngebor, dapat gas, kita alirin. Terus konsumennya kemana nggak bisa. Kalau minyak masih memungkinkan kita simpan, ya. Kita ambil, kita masukin tanker, kita diemin. Terus minyak siapa yang mau, gitu kan? Ada yang datang itu beli, ya. Makanya marketnya adalah betul-betul open market, ya. Sangat-sangat cair. Begitu dia belum keluar aja udah ada yang beli, gitu ya. Apalagi sudah masuk tanker, itu bisa aja tadinya mau arah ke sana, misalnya saya beli deh belok ke sana, gitu. Kayak model batu bara kan. Jadi karakteristik bahan bakar yang tadi padat dan cair ini yang mudah, ya, itu tradable good, artinya
tergantung dari harga tadi. Jadi drive-nya adalah market. Ya. Jadi itu dari crude. Ya. Crude dan batubara. Sekarang crude, kalau kita crude tadi juga begitu. Jadi crude sendiri sudah diperdagangkan, kita tahu bagaimana harga crude di dunia, ya kan? Itu karena memang begitu saya mau produksi sekian, itu sudah ada perusahaan-perusahaan, oke, saya beli sekian dari kamu, sekian dari sini, nanti crude ini mau saya jual ke kilang mana juga. Itu sistem bisnis di dunia untuk masalah crude. Ya. Nah, masuk ke gas, ya. Kalau kita lihat Bontang dan Arun itu 25 tahun kalau nggak salah. Arun itu habis 2000